akan menuntut balas, menuntut bela kepada siapapun yang menjadi pengkhianat negeri, yang menjajah negeri kita ini. Apa rahasianya? Ada 3 hal. Saya rasa semua tahu dan kita semua mencoba mengumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Dan hari ini kita sudah hadir bersama Bapak Bapak Arif Rahman selaku Mayor Jenderal ya Pak ya. Masya Allah. Purnawirawan. Purnawirawan ya Pak ya. Dan Bapak juga merupakan salah seorang duta besar Indonesia ya Pak ya. Masya Allah. Duta besar, jadi inspirasi bagi kami Pak. Dan, Insya Allah ya, alhamdulillah. Dan pada kesempatan sore ini kita akan berbagi kisah dan bercengkrama dengan Bapak tentunya. Hebat sekali ini. Bertanya-tanya gitu tentang isu-isu yang sedang hot terjadi, yang sedang panas-panasnya. Gitu. Sharing lah, sharing. Iya, sharing. Berbagi ya. Berbagi ilmu gitu. Ilmu ya, insya Allah ya. Yang insya Allah tentunya bakal berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Semoga juga kepada saya ya. Amin, amin. Baik. Jadi gini Pak, kan kita lihat nih Pak, banyak sekali fenomena-fenomena dan konflik-konflik internasional yang terjadi saat ini. Ya. Seperti konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, ya, ada benar. juga Rusia Ukraina gitu ya Pak ya, yang tentu menyita perhatian publik baik itu secara nasional maupun secara internasional. Masya Allah. Dan menurut Bapak nih Pak ya, apa sih peran kita sebagai generasi muda Indonesia dalam menghadapi isu-isu tersebut gitu Pak? Iya, saya mau memudahkan saja ya. Sebagai insan hamba Allah ini, menerima keadaan-keadaan ini apa adanya saja ya. Jangan terkesan, jangan terlalu berlebihan, juga jangan tidak gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh ojo gumunan, ojo kagetan. Bahwa semua ini ada yang merancang, ya. Tentunya kita meyakini ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak tahu rencana itu berakhir dengan bagaimana, ya. Tapi kita perlu risau, pikir apa tanda-tandanya, mengapa ini terjadi, ya. Apakah ini ujian buat kita? Apakah ini apa yang disebut dengan hukuman mungkin gitu ya, apa yang lain gitu ya. Nah inilah akal kita ikut berpikir untuk risau sehingga Allah memberikan jalan ya, kemudahan pertolongan ya. Hadirnya kita kepada keadaan-keadaan ini dengan menerima sebagaimana adanya ya, maka Allah pun juga akan memberikan pemahaman yang betul. Ini harapan kita supaya kita tidak salah. Dan nanti akan yang menentukan keperpihakan kita ini kemana. Kepada yang baik, apa yang buruk, yang positif atau yang negatif. Dengan prasangkaan yang baik atau prasangkaan yang buruk. Ya kan? Jadi keperpihakan ini memerlukan satu keadaan kesyukuran kita, keikhlasan kita, terutama keimanan kita, meyakini bahwa segala sesuatu itu tanpa izin Allah tidak bisa terjadi. Benar. Mudah-mudahan itu yang paling mudah ya menjawabnya ya. Apa bisanya kita ya Mbak? Jadi kita ngambil yang baiknya aja ya Pak ya. Iya. Itu semua berarti kembali ke diri kita ya Pak. Ya, jadi itu semua kembali bagaimana tadi menerima dengan iman. Sesuatu itu harus diterima, ada kegoiban di situ yang tidak nampak, yang kita tidak bisa baca. Yang kemudian kita mengembalikan engkaulah yang maha kuasa, engkau pemiliknya, engkau yang mengatur segalanya. Semoga engkau memberikan kemudahan bagi saya untuk menerima keadaan-keadaan itu. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Betul nggak? Benar. Gitu ya. Ya mudah-mudahan sih benar ya. Masya Allah. Insya Allah benar Pak. Insya Allah. Tapi sebelum itu Pak, kami lupa memperkenalkan diri kami pada teman-teman yang sedang menonton. Oh gitu ya. Kami sudah memperkenalkan Bapak. Asik dan sangat senang sekali. Iya, terbawa suasana begitu. Masya Jadi Allah, ya. pertama-tama perkenalkan Pak, nama saya sendiri Muhammad Andika Rizky Zulfikar dan saya berasal dari Prodi Hubungan Internasional.
Nah, Oke. sementara teman saya juga Saya Karina Bivitri, Pak. Saya juga Karina. berasal dari program studi hubungan internasional. Bukan main. Iya, iya, iya. baik, jadi teman-teman sudah mengenal kami semua dan Bapak juga. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya nih, seperti yang sama-sama kami ketahui di kuliah umum tadi, Bapak kan seorang jenderal Majen Purnawirawan yang mana telah ikut andil ya, ikut andil atau terjun langsung ke lapangan. Nah, untuk mengedepankan perdamaian seperti itu, Pak. Nah, apakah ada pengalaman pribadi Bapak sendiri atau kisah inspiratif tentang upaya perdamaian yang dapat menjadi contoh bagi generasi muda, let's say mahasiswa seperti itu, Pak? Iya, iya, benar itu. Sebenarnya pelajaran-pelajaran itu bagi kita, apalagi yang pernah kuliah menjadi mahasiswa, di kampus inilah sebenarnya pembelajaran itu terjadi. Sebenarnya sangat mudah, saling menyampaikan salam, saling membangun silaturahim, sehingga kepercayaan itu terbangun. Apa yang terjadi adalah kesatuan hati, jiwa korsa, semangat semakin dahsyat, disiplin semakin tegak, ya. Benar-benar. Dan hadir apa yang dimaksud dengan pertolongan Allah. Apa pertolongannya, Bapak? Kecerdasan rohani, menerima keadaan-keadaan ini sebagaimana kehendak Allah. Ilmunya kita sudah diberi, tapi kecil sekali, sedikit sekali. Dan itu semuanya berujung pada kehendak Allah. Kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa sebenarnya. Dan itulah Universitas Rab yang sedang membangun spiritualitas. Benar sekali, Pak. Betul ya? Benar. Benar dong, saya rasakan kok, apalagi mahasiswanya ya. Iya, iya. Sangat sesuai lah dengan visi dan misi kampus kami ya, Pak. Masa sih? Iya, iya, iya. Sangat asik sekali ya ngobrol asik dengan Bapak Arif Rahman ini, dan tentu Bapak tuh sangat inspiratif loh Pak bagi kami semua, khususnya Masya Allah. kami mahasiswa saat ini gitu kan. Dan tentunya kan seperti ini ya Pak ya, dalam menjalankan tugas apalagi menjaga perdamaian dunia, tentu pasti banyak sekali tantangan yang kita hadapi ya Pak ya. Dan Betul sekali. menurut Bapak nih Pak, apa sih tantangan terbesar dalam mencapai perdamaian di dunia, khususnya yang terjadi saat ini gitu Pak ya? Terus bagaimana sih kita dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ya, ini pengalaman ya, sederhana sekali. Jadi pada waktu kami itu mengajak para ulama Afghanistan, ulama Pakistan dengan bersama-sama ulama Indonesia bersilaturahim, itu bukan mudah awalnya, sulit, berat ya. Tetapi dikala kita memulai bahwa agama Islam yang mungkin dihadirkan pada diri kita itu bicara hanya tentang damai, assalam. Islam itu salam, assalam, Damai. perdamaian. Menyampaikan salam itu mengajak damai. Dan Allah telah turunkan manusia juru damai, yaitu Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi amanah untuk mengajak kita kepada perintah damai. Allah sendiri yang memberikan dengan kitabnya Al-Quran, dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah kita faham, oh begitu, benar ya. Kenapa kita beragama disuruh damai kok nggak mau damai misalnya gitu ya. Kenapa kita sudah diturunkan utusan yang paling hebat, yang paling sempurna itu mengajak perdamaian, kok kita nggak mau diajak? Padahal itu adalah perintah Allah yang hak. Kalau kamu menjaga atau mengajak saudaramu berdamai itu adalah sesuatu yang istimewa. Kenapa tidak gitu? Benar. Lalu pertolongan Allah datang. Pada waktu itu kita semua bisa menangis, Mas. Itu ada di Istana Bogor pada waktu. Semua menangis. Menangis setelah dibukakan kolbu kita bahwa kita ini memang pendosa. Kita ini merasa hebat dan paling hebat. Sehingga tidak bisa untuk orang
memberikan nasihat, memberikan masukan. Ya. Kita tidak tahu, bahkan tidak sampai pada hal-hal yang sebenarnya nggak benar, nggak sesuai tuntunan, tapi kita merasa benar aja, ya, berasa bahkan membanggakan diri, gitu ya. Nah, inilah pelajaran-pelajaran khususnya bagi saya selama saya bertugas berkaitan dengan itu. Oh, begitu. Jadi memang ajaran-ajaran agama ini menjadi sangat penting. Benar. Kita rasakan sangat besar manfaatnya kan, karena memang ini menghantarkan kepada kehidupan yang selama-lamanya, yang abadi, ya kan? Benar, Pak. Di surganya Allah, ya, iya kan? Benar. Mudah-mudahan kita nggak berat tuh mengucapkan akhirat tuh. Kadang-kadang kalau sudah Syahadat. tertutup ini susah juga loh, Mas. Iya nggak? Benar, Pak. Masa? Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Gimana, Mas? Ya. Kemudian Pak, bagaimana kita sebagai generasi muda dapat mendorong perdamaian di Timur Tengah sendiri, Pak? Kan posisi kita ini jauh ya, Pak, ya kan? Posisi kita jauh, dan kalau kita sendiri ingin turun langsung ke lapangan, justru itu tidak mungkin karena keterbatasan dana, keterbatasan tenaga, terus power kita juga nggak sekuat. Iya benar, power kita juga tidak sekuat dengan mereka. Nah, bagaimana sih Pak sebagai kita yang jauh di sini dapat mendorong perdamaian atau mempromosikan perdamaian agar dunia itu melihat bahwa peperangan yang terjadi di Timur Tengah tersebut sangat melanggar hak-hak asasi manusia seperti itu, Pak? Masya Allah, ini berat ini ya. Tapi juga tidak berat sebenarnya. Kalau menurut saya, apa yang kita lakukan sudah sebegitu besarnya. Karena sesuatu yang kita lakukan itu luar biasa. Itu rahasianya Allah. Angkat tanganmu, berdoalah, mintalah kepadaku. Kalau bisa, aku yang akan memperjalankan kamu ke sana. Tapi kalau enggak, cukup kamu di tempat, angkat tangan, berdoa, menangis, menyerahkan diri, hanya pertolongan Engkau ya Allah yang bisa menjawab keadaan-keadaan itu. Bahkan saudara-saudara kita di Palestina nggak usah datang ke sini. Saya hanya minta ketulusan doa kamu. Karena memang doa itu kekuatan. Kekuatan yang tidak terukur, dimensinya nggak terbatas. Ya. Ya, kalau toh memang tidak bisa datang, apa daya? Mungkin bisa berbentuk material, ya, sumbangan, amal jariah. Tapi sekali lagi, doa ini adalah segalanya. Cuma sungguh-sungguh nggak kita ini memintanya gitu kan? Ya, karena sungguh-sungguh niat kebaikan kita ini kalau nggak disempurnakan, maka pertolongan Allah juga nggak sempurna. Kita pingin kesempurnaan pertolongan Allah karena kita betul-betul sungguh-sungguh meminta kepada yang Maha Kuasa ini. Masya Allah. Iya kan? Benar, berarti semua itu kembali kepada doa. doa. Karena doa adalah salah satu senjata yang paling powerful gitu, Benar Pak, sekali. dibandingkan tenaga. Karena semua apa yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Apabila Allah kun fayakun, maka semua terjadi gitu. Tidak ada yang tidak mungkin seperti itu kan. Masya Allah. Untuk itu kami juga mengajak para audiens, para Unifrap lovers tentunya agar senantiasa selalu mengingat serta mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Pagi ada. setelah sholat subuh gitu, setelah sholat subuh Masya berdoa Allah. untuk saudara-saudara kita. Walaupun kita bukan saudara-saudara, tetapi kita saudara seiman seperti itu. Iya, iya, iya. Dan lebih dari itu, kita ini hamba Tuhan, ya. Sesama hamba ini adalah memang harus saling membantu, saling menolong, saling memaafkan, ya. Ujungnya nanti kalau Allah berikan hidayah, kita semua menjadi bersaudara. Benar. Iya kan? Benar Kalau sekali. kita nggak tahu kan? Iya kan? Nah, saya melihat ini di universitas ini, bahkan saya mendapat pengalaman dan pelajaran yang luar biasa. Masya Allah. Dikala anak-anak ini menyanyikan mars universitasnya, di situ ada satu kerisauan, kerinduan, fikir, gagasan, ya. Bagaimana bisa mendapatkan kejayaan dan kemenangan, kejayaan dan kemenangan. Bagaimana peradaban ke depan itu milik dia. Allah berikan keberadaban yang adab. Gitu.
Benar sekali. Di situ saya melihat betul bahwa ketulusan dan keikhlasan Anda ini sebenarnya yang tersirat, yang melahirkan keadaan-keadaan ke depan lebih baik. Itu kerohanian loh itu. Itu sesuatu yang dahsyat. Itu yang kita bicara tentang cinta dan kerinduan. Kita ingin tahu, dan kita kadang-kadang tidak tahu, mungkin pura-pura nggak tahu, bahwa Allah sungguh sangat mencintai kita. Seberapa cinta kita kepada Allah, kan gitu. Benar. Sungguh Allah ini, Rasulullah ini merindukan kita. Rasulullah itu 14 abad yang lalu selalu menyatakan rindunya kepada saudara-saudaranya, umatnya akhir zaman. Tapi coba kita tanyakan, seberapa besar kerinduan kita kepada Rasulullah? Sebagaimana taatnya kita menjalankan ajaran-ajaran yang sudah pasti kebenaran dan kelurusannya. Saya melihat di sini ada momentum, ada waktu, ada tempat, suasana yang bisa melahirkan keadaan-keadaan itu. Dan ini harus terus dibangun, diadakan, ya, dimintakan, ya. Tadi tentang dengan muhasabah, dengan pertaubatan, tentu dengan doa tadi. Benar, ya. benar sekali. Gitu ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dari yang Bapak paparkan nih Pak, kan kita melihat tadi tuh mengkaji tentang konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah gitu kan. Dan menurut Bapak Kak, apakah ada solusi yang dapat diusulkan untuk menangani konflik tersebut? Seperti konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Apa solusi yang bagus menurut Bapak untuk menangani konflik tersebut? Karena kita melihat kan Pak, sudah banyak dari berbagai negara yang sudah menyuarakan kemanusiaan, jiwa kemanusiaan untuk serta kemerdekaan untuk Palestina, tetapi sampai sekarang, sampai saat ini masih berlangsung konfliknya gitu. Dan menurut Bapak sendiri, bagaimana sih solusi untuk agar konflik ini tuh usai gitu? Masya Allah. Ini berat ini pertanyaan. Benar, ini berat ini pertanyaan, ya. Kalau saya boleh menjawab, mungkin sangat pribadi, ya. Iya. Bahkan sesungguhnya hadirnya konflik ini ujian buat kita. Mungkin saja nanti akan ada ujian yang lebih berat lagi. Seberapa sabar kita, seberapa ikhlas kita menerima keadaan-keadaan ini. Kalau kita sabar, kita ikhlas, ini berakhir dengan betul-betul kesempurnaan nanti. Yang salah disalahkan, yang benar diluruskan. Ya. Ini menurut saya begitu. Dan sebenarnya ini kemenangan-kemenangan yang akan dihadirkan dalam rangka ujian-ujian untuk menuju kemenangan itu sendiri. Mengajak manusia ini pada kerisauan untuk cinta damai. Menghindari kemungkaran, kedoliman bahkan. Ya. Menghindari diskriminasi. Padahal kita semua hamba Allah. Tidak ada yang bisa membedakan. Maksud saya, semua kita dihadirkan dengan berbeda untuk kita bersatu hati. Ya kan? Benar. Dan itu ada moto yang kita miliki yang disebutkan oleh Sekjen PBB tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu Sekjen minta itu menjadi ruhnya, jiwanya ASEAN. Bahkan minta supaya itu menjadi ruhnya, jiwanya manusia di muka bumi. Luar biasa ya. Masya Allah. Itu lahir di muka bumi Indonesia itu. 17.000 pulau tempatnya. Bahasanya lebih dari ribuan. Bermacam-macam. Ya. Sukunya lebih dari 800 suku. Semua berbeda. Tapi Indonesia diberi kemudahan menjadikan perbedaan itu rahmat. Menjadikan itu mujizat, keistimewaan yang diberikan kepada Indonesia. Benar sekali. Kalau datang perbedaan lagi, kita harus istiqomah meluruskannya. Menerimanya, mungkin ada kekurangan, kesalahan kita ya. Sehingga kok kita nggak rukun lagi, kok kita masih membeda-bedakan lagi, memecah belah kadang-kadang ya gitu ya. Kita nggak sadar itu. Bahwa itu hati kita sudah rancu ini. Ya, sudah terpengaruh dengan tentunya ada pihak-pihak yang mungkin membeda-beda kita, bahkan mengadu domba kita, memisah-misahkan kita ya. Tapi sekali lagi itu ujian. Bagaimana kita ikhlas dan sabar sehingga Allah ini akan memberikan sesuatu yang istimewa untuk bisa menghadapi dengan mudah. Gitu.
Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya sangat bersyukur ya Pak yang lahir di Indonesia. Wah, itu kuncinya, lihat Karena itu. kita ini lahir dari perbedaan dan kita disatukan oleh perbedaan juga. Subhanallah. Dan juga kalau Luar misalnya biasa. ada orang yang mencoba untuk menjadi provokator, Iya. itu kita sebagai remaja, sebagai Gen Z gitu, kita jangan sampai mudah termakan omongan gitu. Karena kita sendiri tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Masya Allah. Jadi agar tidak terjadinya sebuah perpecahan seperti itu. Betul sekali. Ya, jadi hakikatnya bagaimana kebenaran itu dihadirkan dari yang maha benar. Ya, jadi kita ini berusaha memperbaiki niat, tekad kita ini supaya Allah menyempurnakan pertolongannya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh tidak dengan tekad dan niat yang kuat, ya nggak akan hadir itu. Kamu main-main aja kok gitu. Nah, kesungguhan dan tekad ini yang kita pertaruhkan. Nah, ini hanya dengan satu peningkatan iman, keyakinan kita kepada pertolongan Allah. Hanya pertolongan Allah saja, gitu ya kira-kira. Ya, Mbak? Betul sekali. Masya Allah, luar biasa Hanya dia. kepada Allah Subhanahu wa taala tentu. Karena Iya, sebaik-baik iya. pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, hanya Pada Allah. Allah Subhanahu wa taala. tidak ada sesembahan kecuali hanya Pada Allah. Pada Allah. kepada Allah. Ini rabani sekali ini ya. Suci banget ini ngomong-ngomongnya ini dengan mahasiswa rabani ini. Karena kami sangat Unifrat lovers sekali. Unifral sangat rap banget gitu loh. Sangat Masya. mencintai rap banget gitu. Masya Allah. Iya, iya, iya. Oh iya Pak, jadi gini Pak, Bapak kan sudah 2 hari nih, kurang lebih 2 hari nih di sini Iya, iya, sudah iya. menghabiskan waktu serta Momen-momen momennya gitu. Iya, iya. Berbagi ilmu dengan kami. Menurut Bapak nih, apa sih kesan dan pesan Bapak terhadap mahasiswa Abdurrab selama 2 hari ini? Nggak usah ya. Selama 2 hari Bapak melakukan kuliah umum, membagikan ilmu kepada kami seperti itu. Iya, Pesan iya. dan pesannya itu seperti apa sih Pak? Keunikan-keunikannya Jadi, juga. yang pertama, saat saya hadir di nyanyian Indonesia Raya itu, terasa ruhnya itu. Kalau bicara tentang ruh itu, ada cahaya ya, ada aura, bukan sembarang aura. Masya Karena Allah. itu dinyanyikan, saya rasa dari anak-anak mahasiswa yang begitu gigih, begitu bersemangat, begitu syukurnya ya, menerima keadaan-keadaan yang disampaikan dalam nyanyinya itu. Ya, di situ ada kegalauan, ada kesimpang siuran gitu. Tapi di balik itu ada kekuatan yang mengajak pada kemenangan, kejayaan. Apa kemenangan kejayaan itu? Disebutkan sebagai cinta dan kerinduan. Dahsyat sekali. Benar ini. Benar, Di lagu itu disebutkan cinta dan kerinduan. Mencari dia sebagai hamba ini seolah-olah dia tidak tahu bahwa Allah ini sangat mencintai dia. Tapi dia terus menggali ketidaktahuan itu. Bahwa sungguh Allah mencintai kita. Sungguh Rasulullah SAW merindukan dia. Sejak 14 abad yang lalu. Aku merindukan saudara-saudaraku. Di abad nanti di akhir zaman. Di situ ada peradaban itu disebutkan dalam nyanyian itu. Ada adab yang dibangun. Dan itulah kemudian disebut lagi-lagi kemenangan, kejayaan. Wahai mahasiswa. Ya, kerinduan, kejayaan. Apalagi kesan yang tidak yang diragukan tadi. Berarti Ya. Bapak melihat sebuah semangat yang berkobar-kobar di mahasiswa seperti itu, Pak. Jadi begini, ya. Jadi kalau saya dulu diajarkan, satu organisasi, satu universitas, satu satuan sekalipun terkecil, kalau dia punya indikasi, yang pertama semangat, yang kedua disiplin, yang ketiga jiwa korsa, dan di sana ada kemajuan-kemajuan tentang ketaatan, kecerdasan, ya, fatonah. Nah, ini 4 tanda
dari kehebatan dari organisasi itu, satuan itu. Dan saya melihat itu. Coba saya dengar 2-3 tahun yang lalu peringkatnya universitas ini pada 1.700 atau 1.900, hampir 2.000 peringkat dunianya. Tapi sekarang sudah peringkat 1.000, hampir separuh, ya. Dan ini ada indikasi semangat, disiplin, jiwa korsa dan kecerdasan itu. Benar sekali. Dan ini bersama-sama dibangun dalam kebersamaan itu. Bukan satu orang, bukan. Ini kan luar biasa kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Maha Besar, kita semua kecil. Dahsyat gak itu? Nah, setelah Bapak sampaikan kesan-kesan Bapak, nah apa sih pesan dari Bapak untuk kawan-kawan semuanya? Apalagi yang lagi nonton nih. Ya. Ya, Masya Allah. Saya sebagai prajurit, saya ingin meneruskan wasilah dari Jenderal Sudirman. Kenapa lahir apa yang diungkapkan dalam mutu beliau? Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang hidup dan dibentengi merah putih ini akan menuntut balas, menuntut bela kepada siapapun yang menjadi pengkhianat negeri ini, yang menjajah negeri kita ini. Apa rahasianya? Ada 3 hal. Saya rasa semua tahu dan kita semua mencoba mengumandangkan. Jaga wudhu, kesucian kita, supaya yang mungkar ini menjauh kita. Yang kedua apa? Jaga sholat di awal waktu. Berjamaah dong, kan sebaik-baik sholat itu berjamaah. Yang ketiga, basahi mulutmu dengan zikir. Bukan main. Ingat Ingat berzikir. Dengan ingat Allah ini, Allah berkehendak menolong kita, melindungi kita, menjaga kita. Betul nggak? Benar. Subhanallah. Berarti tadi pesan-pesan dari Bapak untuk teman-teman sekalian dan generasi-generasi penerus, yaitu yang pertama adalah mensucikan diri, benar kan Pak? Bukan main. Yang kedua menjaga sholat, menjaga ibadah kita tepat waktu. Masya Allah. Dan yang ketiga Selalu ingat Allah. berzikir. Masya Allah. Pancasila sekali dong itu ya. Benar itu, Pancasila. Indonesia. Jiwa nasionalis kita juga harus besar seperti itu Pak untuk negara kita. Insya Allah. Apalagi kita nih baru telah selesai nih Bapak memberikan ilmunya terkait wawasan kebangsaan kepada kami. Tentu setelah mendapatkan ilmu dari Bapak, kita sebagai generasi muda harus menanamkan jiwa-jiwa Pancasila kepada diri kita. Enggak lah, saya tidak memberi ilmu, saya katakan yuk kita sharing ya. Jadi ajar mengajar. Sehingga apa yang saya sampaikan ini terrespon, memberikan inspirasi balik. Jadi ilmu yang bermanfaat gitu. Ilmunya sih mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau tepat mungkin akan berarti ya, bermanfaat ya. Nah itu sebenarnya itu tadi ajar mengajar gitu ya, saling memberi, saling membagi gitu. Iya nggak? Benar ya. sekali. Mudah-mudahan begitu ya. Dan terakhir nih Pak ya, ini pertanyaan pribadi dari saya. Kok jadi pribadi-pribadi nih? Maaf ya Pak ya. Jadi gini Pak, saya melihatkan Bapak kan sebelumnya adalah seorang duta besar. Bapak juga seorang ampun ya diplomat gitu kan. Dan saya juga merupakan salah seorang mahasiswa hubungan internasional nih. Oke. Gimana sih triknya dari Bapak supaya kami juga bisa mengikuti jejak seperti Bapak? Ya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya nggak ada yang luar biasa itu. Sebenarnya Allah telah memberikan satu karakter bagi bangsa atau anak bangsa ini. Dia selalu menyampaikan salam. Selalu, hei, apa kabar? Hei, assalamualaikum. Hei, gimana kabarnya? Gitu ya. Dan itu diikuti dengan senyum dan perbaikan keikhlasan, ketulusan, keikhlasan. Mungkin awalnya nggak ikhlas ya, tapi lama-lama karena menjadi kebiasaan, itu namanya membangun silaturahim. Dan silaturahim itu adalah ilmu yang dahsyat sekali. Ya. Saya selalu katakan nih, karena saya harus menyampaikan ini.
bahwa silaturahim itu adalah pahala yang tidak bisa dibandingkan dengan pahala. Masa sih Pak? Iya. Ya contoh yang paling mudah kan, pertemuan Nabi Adam dengan Ibu Hawa kan silaturahim kan? Bisa diukur nggak pahala manfaatnya sampai kita bisa lahir ini sebagai manusia? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan kalau kita menyambung silaturahim ini ke depan, kita dapat pahala silaturahim yang ke belakang. Karena ini dimensinya tidak terukur, tidak terbatas ya. Ya enggak? Sambung menyambung. Dan itulah karunia Tuhan yang paling dasar untuk kita semua bangsa ini. Menjaga, membangun silaturahim, ya, membangun kedekatan sehingga menjadi kesatuan hati, ya. Hubungan Allah terjaga, hubungan hablun nas terjaga, peri kemanusiaan melahirkan kesatuan hati, persatuan dan kesatuan. Kemudian melahirkan kerakyatan. Ya, tidak ada diskriminasi. Yang terjadi musyawarah, nasihat menasihati, amal ma'ruf nahi mungkar. Sehingga Allah berkehendak diturunkan keadilan. Karena itu hanya Allah saja. Tapi Allah hadirkan. Kita semua merasa ikhlas, senang, bahagia. Nah, itulah sebenarnya satu wasilah ya. Pancasila ini wasilah ini. Ya, Pancasila ini wasilah dari orang tua kita, kehendak kita, agama kita, budaya kita, peradaban kita. Iya enggak? Benar, benar. Dan ini berjalan begitu seperti air mengalir di negeri kita ini. Ya, kalau ada yang kurang dikembalikan lagi. Jadi air ini mencari jalannya untuk tadi ketulusan kita, keikhlasan kita. Masya Allah. Menuju yang terbaik. Insya Allah ya, sudah yang terakhir loh tadi katanya. udah banyak juga kan Bapak sharing, berbagi ilmu. Nah, jadi beberapa poin yang kami dapatkan ya kan Pak. Seperti menjaga jiwa nasionalisme kita jangan sampai terpecah belah, dan bagaimana kita menanggapi kejadian di Timur Tengah seperti itu. Kita walaupun kita tidak bisa mendukung melalui fisik, tetapi kita bisa mendukung melalui doa. Karena salah satunya doa termasuk salah satu senjata yang paling kuat ya. Benar sekali. Dan tidak lupa adalah dengan selalu menjalin silaturahmi Nah, dengan banyak orang. Karena silaturahmi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik juga. keharmonisan seperti itu. Menghadirkan pertolongan Allah. Masya Allah. Insya Allah. Iya kan? Benar. Betul sekali, Itu Pak. kuncinya kan? Benar. Apalagi kan? Kalau Allah sudah menghadirkan pertolongannya, semua menjadi mudah, jadi selesai ya urusannya. Insya Allah. Baiklah teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Benar kita sekali. semua. Amin, amin. Bisa diambil pelajaran-pelajaran dan poin-poin pentingnya seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak tadi. Terakhir kali, saya mohon maaf kalau ada kata, ucapan, atau mungkin tingkah laku dalam kesederhanaan ini yang tidak sepantasnya. Masya Allah. Terima kasih. Kami juga sebagai pembawa acara, kami juga memohon maaf juga kepada Bapak dan teman-teman apabila ada salah kata, sepatah dua kata gitu dalam menyampaikan seperti itu. Dan saya selaku pembawa acara dan teman saya Muhammad Andika RZ dan saya Karina Fitri, apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Sekali lagi, salam bela negara.